Shalom semuanya. Hari ini kita bergembira karena kita bertemu kembali. Semuanya berdiri, kita memulai ibadah kita dan kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, anak sekolah minggu, ada yang tahu tidak? Baru-baru kita habis merayakan apa sih? Nah, betul, 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahunnya bangsa Indonesia. Ada yang tahu tidak kira-kira berapa sih umurnya bangsa Indonesia kita yang tercinta ini? Nah, 75 tahun. Wah, sudah tua banget ya. Kalau jadi manusia dia sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi kita tetap bersyukur kita masih boleh tinggal di Indonesia kita yang tercinta. Dan kita berbahagia hari ini kita boleh tetap merayakan hari Minggu dan mengikuti ibadah. Kita bernyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Bersama saudara seiman. Semuanya bernyanyi ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Guru Edi. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan pada kami saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami, Engkau berikan kami hati untuk berkonsentrasi dengan baik, agar apa yang menjadi firman boleh tertanam dalam hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dipilih dari
Kejadian 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Namun yang kita baca untuk saat ini hanya pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang sering dijanji sama orang tuanya? Pasti kalian pernah dijanji sama orang tua kalian. Dan bagaimana perasaan kalian ketika janji tersebut dipenuhi oleh orang tua kalian? Pak Guru yakin anak-anak sekolah minggu akan merasakan senang, bergembira, bahkan bersuka cita ketika janji tersebut dipenuhi oleh orang tua. Ketika Abraham hidup percaya kepada Tuhan, sehingga Abraham terus mengingat akan janji Tuhan yang luar biasa kepadanya, bahkan keturunannya. Sebab Abraham memiliki iman yang sangat teguh hanya kepada Allah. Akan tetapi ketika Abraham sudah sangat tua, namun ia belum mempunyai anak. Sehingga Abraham di sini terus bergumul kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian, suatu malam Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan, janganlah takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Di mana pada saat itu Abraham sudah mulai khawatir. Bahkan Abraham sudah mulai meragukan akan janji Tuhan kepadanya. Sehingga Abraham pada saat itu mengatakan bahwa Eliezer, orang Damsyik tersebut, yang akan menjadi ahli warisnya. Akan tetapi Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan bahwa anakmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Artinya di sini Tuhan benar-benar memberikan harapan yang sangat besar di dalam kehidupan Abraham, dan Abraham yakin bahwa Tuhan yang akan menjamin kehidupannya. Setelah itu Tuhan memanggil Abraham dan menyuruhnya keluar, bahkan memandang ke langit yang berhiaskan banyak bintang.
Tuhan menyuruhnya untuk menghitung bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang yang ada di langit. Dan ini menjadi tantangan terbesar di dalam kehidupan Abraham, di mana dia yakin dengan sungguh akan setiap janji Tuhan. Akhirnya pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa negeri ini akan diberikan kepadanya. Akan tetapi Abraham bergumul pada saat itu. Lalu Abraham meminta tanda kepada Allah ketika Tuhan telah menjanjikan akan negeri kepadanya. Lalu Allah menyuruh Abraham untuk mengambil seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan yang berumur 3 tahun, bahkan seekor burung tekukur dan burung merpati, lalu diambilnyalah semua dan dipotongnya menjadi 2. Adapun Abraham pada saat itu mengusir setiap burung buas yang hingga pada daging tersebut. Akan tetapi Abraham mengatakan, "Janganlah engkau menghampiri aku pada saat itu." Sehingga Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa keturunanmu yang sangat banyak itu akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana bangsa Israel pada saat itu akan diperbudak di Mesir. Diperbudak di sini artinya akan dijadikan sebagai pesuruh, akan dijadikan sebagai pembantu selama 400 tahun lamanya. Sebab Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa tersebut sebelum keluar dari Mesir. Begitupun dengan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang ada pada saat ini. Kita harus yakin dengan sungguh akan setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita, yang ditunjukkan dengan iman yang taat dan setia hanya kepada Allah. Sebab ketika kita taat dan setia kepada Allah dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan merancangkan akan setiap rencana dan rancangan yang indah di dalam kehidupan anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita senantiasa tekun untuk membaca Alkitab dan meyakini dengan sungguh bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjaga, memelihara, dan melindungi akan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus yakin dan percaya dan tidak boleh khawatir bahkan meragukan akan setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada cita-cita atau harapan kita meyakini dan melandasinya, bahkan menggantungkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa setiap cita-cita dan harapan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikianlah cerita kita dari Kejadian 15 ayat 1
sampai 21 dengan pokok cerita, janganlah takut, Allah perisaimu. Nah, anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita berikan, kita bernyanyi emas dan perak. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Sekarang kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya berharap semua adik-adik sekolah minggu dan anak-anak remaja yang berada di rumah kalian masing-masing, semua menyiapkan hati dan pikirannya, semuanya lipat tangan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan akan ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa ibadah yang kami laksanakan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Meskipun sampai saat sekarang ini, kami masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online, dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi itu semua tidak menurunkan semangat, bahkan sukacita kami untuk senantiasa datang beribadah hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui cerita Alkitab-Mu ini, kami senantiasa pahami, kami senantiasa mengerti, terlebih kami senantiasa dapat berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun di mana Tuhan menempatkan kami dan di dalam setiap pergaulan kami. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan, itu kami berikan dengan rasa tulus, kami berikan dengan penuh sukacita, dan biarlah melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan, itu dapat dipakai di dalam kelancaran akan setiap pelayanan, secara khusus dalam lingkup pelayanan SMGT Jemaat Niel Prumnas. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mendoakan akan keberadaan anak-anak sekolah minggu dan anak remaja di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mendoakan ya Tuhan di dalam studinya, yang mungkin sampai saat sekarang ini masih melakukan proses pembelajaran secara online atau secara daring di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan ketekunan, memberikan kesetiaan, memberikan semangat di dalam belajar,
di dalam mengerjakan akan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Dan biarlah ya Tuhan, setiap cita-cita dan harapan dari anak-anak sekolah minggumu, Engkau yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggumu dan anak-anak remaja yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan menyatakan akan setiap lawatan dan jamahan kuasa-Mu. Berkati ya Tuhan buat upaya-upaya yang dilakukan keluarga, berkati buat makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu semua dapat memberikan saluran kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Begitupun ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang mungkin berulang tahun dalam minggu ini. Berkati ya Tuhan di pertambahan usia yang Engkau berikan, biarlah dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih setia menjalankan akan setiap perintah-perintah-Mu. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggumu dan anak-anak remaja, biarlah senantiasa menaati akan setiap anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitupun ya Tuhan, kami juga mendoakan akan seluruh dokter, perawat, tenaga medis, bahkan relawan yang memberikan dirinya untuk menangani akan COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa melindungi, terlebih memberikan kesehatan, agar kelak ya Tuhan vaksin dari COVID-19 ini akan ditemukan dan masyarakat Indonesia akan hidup sehat dan kami dapat menjalani kehidupan secara normal. Ini doa kami ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita dan kita bernyanyi hati yang gembira. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Anak sekolah minggu, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat hari Minggu. Bye bye.